Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup sederhana. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, memang ada yang kaya-kaya tetapi ada juga yang miskin. Nah, apakah Alkitab juga bicara tentang bagaimana pola hidup yang sederhana itu sebenarnya, Pak? Memang sudah tentu Alkitab ya tidak memberikan penjelasan yang terlalu mendetail tentang hidup yang sederhana seperti apa. Karena ya dapat juga dibayangkan dan dimengerti bahwa konteks kehidupan ya selalu itu berbeda-beda. Zaman itu dengan zaman sekarang, lokal maksudnya budaya di sana, kondisi di sana dengan kondisi di sini tidak sama juga. Jadi ya memang Alkitab tidak memberikan penjelasan secara mendetail. Namun ya sudah tentu Alkitab mempunyai panduan-panduan yang lebih bersifat umum yang dapat kita gunakan agar kita dapat hidup dengan bijaksana dalam pengertiannya, tidak menghambur-hamburkan uang. Ya, tapi pengertian sederhana itu kan dari seorang ke seorang yang lain itu kan pasti punya konsep yang berbeda-beda gitu, Pak Paul. Nah, menurut Alkitab bagaimana, Bapak? Nah, sudah tentu ya Pak Gunawan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tuh tidak anti kekayaan, tidak ya. Tuhan memberkati sebagian orang dengan kekayaan berlimpah. Ya, jadi jangan sampai kita juga jatuh ke dalam sebuah ekstrim yang keliru yang mengatakan bahwa Tuhan itu anti kekayaan. Tuhan menghendaki kita ini semuanya hidup miskin. Ya tidak ya. Namun sekali lagi ya mesti ada perspektif, mesti ada bingkai yang tepat sehingga kita ini tidak salah. Sebab apa? Sebab Tuhan menghendaki kita menjadi juru kunci Tuhan, yaitu apa? Penerima sekaligus pengelola harta kekayaan untuk kepentingan yang lebih luas daripada diri sendiri. Nah, jadi kita ini hidup tidak bisa pokoknya hanya meneropong segalanya dari kacamata kita, keperluan kita, keinginan kita, selera kita. Tidak. Tuhan menginginkan kita menjadi penerima berkat-berkatnya. Kita setelah menerima berkat-berkatnya harus memikirkan bagaimana mengelolanya supaya berkat-berkat Tuhan ini dapat dengan efektif dicicipi pula oleh orang-orang yang lain. Jadi Tuhan menghendaki kita juga menjadi penyalur dari berkat-berkat Tuhan. Dan saya tadi ingatkan ya kita juga dapat menjadi dan boleh menjadi penerima berkat Tuhan, tidak salah itu. Tapi asal ingat kita mesti juga menyalurkannya. Ya, jadi apa artinya hidup sederhana itu, Bapak? Ada beberapa yang akan bisa kita angkat ya Pak Gunawan. Yang pertama, hidup sederhana berarti hidup secukupnya. Misalkan nih ya, kendati kita sanggup membeli kendaraan yang mewah, tapi kita memilih kendaraan yang lebih murah, sebab itu pun sudah memadai untuk kebutuhan kita. Atau ya kita akhirnya putuskan kita tidak membangun rumah yang megah walau mampu. Sebaliknya kita membangun rumah yang sesuai sajalah dengan kebutuhan kita. Nah, dengan kata lain, waktu kita berhasil ya menyederhanakan hidup sehingga kita hidup lebih sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak berlebih-lebihan, maka kita dapat juga menjadi penyalur berkat Tuhan itu dengan lebih efektif untuk yang lainnya, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, jangan sampai kita ini akhirnya terjerat di dalam sebuah lingkaran ya, yang dewasa ini memang sedang melilit begitu banyak orang. Yaitu apa? Orang ini sekarang akan berlomba untuk meningkatkan tingkat kemewahan. Ya, ada orang yang misalnya membeli barang elektronik seperti misalnya lah ya BlackBerry. Kemudian muncul yang baru, langsung dijual atau diberikan kepada yang lain. Beli lagi yang baru. Jadi setiap misalnya setahun sekali beli yang baru, yang lebih mewah lagi, yang beli mewah lagi. Padahalnya dia sendiri tidak menggunakannya karena banyak features dalam BlackBerry itu yang dia sama sekali juga tidak tahu. Tapi ya pokoknya beli lagi, yang lebih mewah lagi, yang lebih mewah lagi. Mobil juga demikian.
ini udah nggak terlalu mewah, beli yang lebih mewah lagi. Jadi untuk meningkatkan kemewahan lah kita membeli barang-barang itu. Nah ini sangatlah keliru Pak Gunawan ya. Kita hidup secukupnya. Memang cukup untuk kita hidup segini, ya udah segini. Kita jangan sampai harus menambah-nambahkannya lagi. Saya ingat pengakuan dari pendeta Rick Warren di Amerika Serikat. Beliau memang tiba-tiba menjadi kaya raya gara-gara buku yang ditulisnya. Ada dua ya, The Purpose Driven Church, itu yang pertama, dan yang kedua The Purpose Driven Life. Itu dua-duanya menjadi bestseller, sehingga jutaan-jutaan bukunya itu terjual. Jadi tiba-tiba dia menjadi orang kaya, menjadi miliarder, uangnya berlimpah ruah, tapi dia langsung menetapkan prioritas. Nah, salah satu prioritasnya saya masih ingat sekali adalah dia tidak akan meningkatkan kemewahan hidupnya. Jadi mobil yang dia pakai, mobil yang tetap sama, ya, rumah yang dia tinggali, tetap dia tinggali, dan bahkan 90% dari uangnya dia persembahkan kepada Tuhan. Pelayanan-pelayanan dia yang dia lakukan ke luar negeri atau apa, semua atas biaya sendiri. Dan dia menolak menerima gaji atau penghasilan dari gerejanya. Dan semua gaji yang pernah diterimanya dari gerejanya dikembalikan lagi kepada gerejanya. Dengan kata lain, dia benar-benar berusaha menjadi juru kunci, ya, menjadi penerima berkat Tuhan sekaligus pengelola yang baik. Sehingga dari berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepadanya, begitu banyak orang lain yang menikmatinya pula. Nah, bandingkan dengan orang-orang lain yang begitu menerima, begitu berlimpahnya, semua untuk kantong sendiri, yang hanya menikmati ya dia sendiri. Nah, ini tidak pernah menjadi rencana Tuhan memberkati kita. Tapi untuk dapat menjadi pengelola sekaligus penyalur berkat Tuhan, kita mesti memang belajar hidup secukupnya, ya. Jadi jangan sampai hanya bertujuan meningkatkan kemewahan saja. Ya, seringkali itu kan dikaitkan dengan status simbol dari orang-orang yang berhasil gitu Pak. Mungkin dia sendiri ingin hidup sederhana, tetapi masyarakat atau teman-teman di sekitarnya ini yang mendorong dia, dan itu akan mudah tergoda untuk membeli barang-barang mewah yang menjadi status simbolnya. Betul, kadang-kadang saya ngerti ya, ada orang yang berlimpah ruah ya dalam kekayaannya, takut ya untuk hidup sederhana, karena ada yang takut disangka kikir. Aduh ilah, kaya seperti begitu, kok mobilnya nggak diganti-ganti. Nah, misalnya ada orang yang mengatakan hal seperti itu kan, jadi aduh hatinya miris, dituduh kikir. Jadi untuk ya memberikan penampilan bahwa ya dia nggak kikir, dia beli mobil yang mewah dan sebagainya. Nah, sudah tentu saya ini tidak mengatakan orang sama sekali tidak boleh membeli mobil yang mahal. Kadang-kadang memang ada orang yang diberkati Tuhan dengan berlimpah ruah, sehingga yang mau mempunyai mobil yang lebih bagus. Nah, silakan. Yang memang tidak mempunyai uang seperti itu harus membeli kendaraan yang lebih sederhana, atau bahkan ya tidak punya kendaraan sama sekali. Tapi ya ingatlah, waktu dia membeli itu dia mesti ingat, apakah ini adalah penggunaan uang yang paling efektif, yang paling memuliakan Tuhan, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita mesti ingat Tuhan memberi kepada kita supaya berkatnya dapat dibagikan untuk yang lain, supaya yang lain pun nanti menerima kebaikan Tuhan pula. Nah, jadi selalu kita harus pertimbangkan dari kacamata ini. Ya, kadang-kadang di dalam sebuah keluarga itu Pak Pol ya, ada satu pihak misalnya si suami atau ayah ini sudah bertekad mau hidup sederhana, tetapi istri dan anak-anaknya keberatan gitu Pak Pol. Ini bagaimana Pak Pol? Saya kira ya mesti ada ini deh ya, negosiasi, penjelasan-penjelasan supaya pihak anggota keluarga yang lain bisa mengerti kenapa kok seperti ini. Nah, kalaupun mereka itu tuh misalkan sudah dijelaskan tidak mengerti, nah karena dia memang adalah kepala keluarga, nah dia bisa memang memberitahukan kepada anak istrinya, saya rasa ini nggak benar ya, membeli uang atau membeli barang semahal ini hanya untuk keperluan seperti ini, ya tidak usah. Jadi silakan dia juga, saya kira boleh ya untuk menetapkan sebaiknya apa.
Jadi jangan sampai akhirnya ya dia membiarkan keluarganya memboros-boroskan uang seenak-enaknya, sehingga akhirnya tidak menjadi berkat bagi yang lainnya. Ya, jadi tetap dibutuhkan suatu kesepakatan dan pimpinan dari kepala keluarga yang tegas dan jelas gitu Pak. Saya kira demikian Pak Gunawan. Iya. Hidup sederhana yang lain artinya apa Pak? Artinya melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan bernilai kekekalan. Maksudnya apa? Kita harus memandang hidup dari perspektif Tuhan dan kepentingannya. Kita memikirkan bukan saja kebutuhan pribadi dan keluarga, kita pun memikirkan kebutuhan orang di sekitar kita. Kita tahu bahwa semua yang dimiliki adalah pemberian Tuhan untuk digunakan sesuai kehendaknya. Jadi, ya kita berusahalah untuk menyisihkan uang guna perluasan pekerjaan Tuhan, bukan saja untuk perluasan pekerjaan kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, agar kita dapat menjadi penyalur berkat Tuhan untuk kepentingan yang lebih luas. Itu sebabnya ya, sebelum menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, kita pun harus mempertimbangkan apakah kita perlu menggunakannya untuk kepentingan yang lain. Jadi saya ini mau kita ini mendisiplin diri Pak Gunawan, benar-benar sebelum mengeluarkan uang untuk keperluan kita harus bertanya terlebih dahulu, apakah ini uang dapat digunakan untuk kepentingan lain yang memang dibutuhkan. Nah, jangan sampai kita melupakan pertanyaan seperti itu. Sebab ya saya kira banyak orang, termasuk orang Kristen, yang waktu mengeluarkan uang ya tidak lagi memikirkan apakah ini memang penggunaan uang yang terbaik di mata Tuhan yang telah mengaruniakan berkatnya kepada kita. Nah, kalau saja ya saya kira lebih banyak ya anak-anak Tuhan yang berpikir seperti ini, akan lebih banyak orang yang menerima berkat-berkat Tuhan. Belum lama ini saya ini makan di sebuah restoran ya, bertemu dengan seorang om-om yang berkata, oh saya ini nih tahu ya saya gitu, maksudnya saya pernah berkorban di gerejanya. Ngobrol-ngobrol dan dia cerita dia datang itu dengan stafnya, ada 3 stafnya. Dia itu seorang pemilik toko. Jadi terus dia cerita ya dia pergi dengan stafnya, ya dia sudah tua tapi stafnya masih muda, dia bawa sama-sama makan. Kenapa? Dia bilang sebab mereka adalah mitra saya, mereka bukan pegawai saya, mereka mitra. Karena kalau mereka tidak menolong saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya. Jadi kita ini sejajar katanya. Saya sangat kagum dengan konsepnya dia itu. Jadi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan kepentingan stafnya. Dan tidak heran waktu saya dikenalkan dengan stafnya, walaupun ya ini toko yang relatif sederhana ya stafnya, makanya juga hanya 3, tapi mereka bersuka cita sekali ya bisa pergi bersama, ngobrol, bercanda bersama. Nah, inilah saya kira ya garis yang Tuhan telah tetapkan untuk kita lewati ya, hidup seperti ini nih. Sehingga akhirnya orang menerima berkat gara-gara kita menaati yang Tuhan inginkan. Yang Pak Paul maksudkan dengan melihat hidup dari perspektif yang bernilai kekekalan itu seperti apa misalnya Pak Paul? Jadi Tuhan kan mempunyai rencana dan pekerjaan yang belum selesai Pak Gunawan. Rencana Tuhan adalah agar semua manusia kembali kepadanya lewat pengorbanan Tuhan kita, putranya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Nah, Tuhan mau ya agar lebih banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan, sehingga menerima pengampunan dosa atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, dan kita didamaikan kembali dengan Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anaknya terlibat ya di dalam pekerjaannya ini yang memang belum selesai ini, mengenalkan Yesus sebagai jalan yang Tuhan telah tetapkan dan pengorbanannya di kayu salib kepada manusia yang lainnya. Nah, itu kan kadang-kadang juga memerlukan uang. Ya, harus misalnya menyiapkan orang untuk bersekolah, menyiapkan orang untuk menjadi seorang hamba Tuhan, mengirimnya keluar atau apa. Nah, itu semua juga memang memerlukan biaya. Nah, jangan lupakan pekerjaan Tuhan itu. Jangan lupakan gereja di mana kita beribadah. Gereja adalah ya duta Tuhan di bumi ini, dan pekerjaan Tuhan lewat gereja juga banyak. Nah, itu juga memerlukan uang, jadi jangan lupakan.
memberi untuk kepentingan Tuhan di gereja atau lewat gereja. Ini yang saya maksud dengan perspektif kekekalan, Pak Gunawan. Kita tidak hanya memikirkan diri dan kebutuhan pribadi, tapi memikirkan Tuhan dan kepentingannya serta pekerjaannya yang bernilai begitu mulia, yaitu bernilai sampai kekekalan, supaya orang bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin ada pengertian yang lain, Pak Paul, tentang hidup sederhana ini. Yang berikut adalah hidup sederhana tidak berarti hidup tanpa kenikmatan. Ya, Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 menegaskan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Nah, Pak Gunawan, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang alias menikmati hidup. Dengan kata lain, menikmati apa yang telah diberikan Tuhan tidaklah salah. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa Tuhan itu ingin kita itu ya bermuka panjang, tidak mempunyai senyum, tidak pernah tertawa, hati tidak pernah bergembira. Oh tidak. Ya, jadi Tuhan mengizinkan kita menikmati apa yang telah dikaruniakannya dan bersenang-senang dalam jerih payah yang telah kita keluarkan. Nah, satu hal lagi Pak Gunawan, menikmati hidup ini juga merupakan bagian dari hidup yang berimbang ya. Karena menikmati hidup kan memberi penyegaran kepada tubuh, kepada jiwa, sehingga kita lebih dimampukannya untuk memenuhi tuntutan hidup. Nah, misalnya ya, kalau sampai kita tidak dapat lagi menikmati hidup, nah itu pertanda bahwa kita telah kehilangan keseimbangan dalam hidup. Sesuatu yang dapat memberi dampak buruk pada relasi kita dengan sesama. Ya, jadi kenikmatan itu bukan hak monopoli orang kaya, Pak Paul ya. Jadi orang yang pendapatannya pas-pasan pun bisa menikmati kehidupan sebenarnya. Betul. Jadi lakukanlah ya rekreasi meskipun murah, meskipun tidak mahal. Ya, lakukanlah hal-hal yang bisa menyenangkan hati. Nah, kebetulan ya kita ini tinggal di Kota Malang, dan kebetulan juga ya ada beberapa tempat-tempat rekreasi di Kota Malang yang relatif murah. Nah, kita bisa melihat betapa padatnya ya tempat-tempat rekreasi tersebut dikunjungi oleh rakyat. Meskipun mereka ya tidak bisa menikmati rekreasi yang mahal, tapi ya mereka pergi ke tempat rekreasi yang mereka dapat jangkau, hingga akhirnya ya turut bersukacita, jiwa akhirnya disegarkan. Nah, jiwa yang segar, tubuh yang memang sudah penat akhirnya kemudian dipulihkan lewat rekreasi, menjadi jiwa yang dapat menolong orang lain, yang dapat bersimpati kepada orang, yang lebih sabar, yang tidak hidup egois, karena hidup dalam sebuah komunitas. Nah, begitu banyak berkat ya yang dapat diperoleh jikalau kita ini nih mengizinkan untuk menikmati hidup. Sudah tentu menikmatinya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara yang salah. Sebenarnya kenapa Pak Paul ada orang yang merasa bersalah kalau dia itu bersenang-senang? Mungkin aja ada konsep yang keliru yang ditanamkan ya dalam dirinya. Misalnya ya, Tuhan itu tuh melarang kita untuk senang-senang, tapi Tuhan itu mengharuskan kita untuk serius menghadapi hidup. Tidak boleh kita ini nih akhirnya nih sampai merasa aduh kok puas dengan hidup. Wah, itu berarti tuh kita nggak lagi tuh bergantung kepada Tuhan. Jadi ada orang memiliki konsep rohani yang keliru, Pak Gunawan. Atau yang kedua adalah yang lebih bersifat memang latar belakang kita. Ada orang-orang yang memang hidupnya penuh dengan kesusahan, kepahitan, Pak Gunawan, sehingga tidak pernah tahu bagaimana menikmati hidup. Sehingga waktu dia menikmati hidup, dia merasa bersalah. Seolah-olah dia tidak layak ya menikmati hidup. Dia selayaknya justru tuh hidup susah. Karena itulah yang menjadi porsi hidupnya dulu di masa lampau. Nah, jadi ada beberapa lah penyebab kenapa kok ada orang yang akhirnya tidak bisa menikmati hidup. Nah, itu apakah bisa diluruskan? Artinya kepada mereka ini bisa diberikan bimbingan supaya ya mereka sadar bahwa sebenarnya tidak apa-apa kok menikmati hidup ini gitu. Nah, misalkan ya kita bisa bawa mereka ke firman Tuhan kembali. Nah, kita lihat bahwa misalkan Tuhan Yesus sendiri adalah seseorang yang bisa menikmati hidup sebagai manusia di bumi.
Ya, dia itu sering bertemu dengan para pemungut cukai. Mereka itu mengundangnya untuk makan dan sebagainya. Jadi, ya Tuhan menikmati persahabatan dengan mereka. Karena ya Tuhan juga tahu lewat persahabatan dengan mereka, ya dia dapat ya menjadi terang, menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi ya Tuhan bisa ya dan membolehkan menikmati hidup, tidak salah ya. Sebab bukankah juga ya seperti yang telah kita baca tadi dari kitab Pengkhotbah, itu adalah dari tangan Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kemampuan menikmati hidup juga adalah dari tangan Tuhan sendiri. Ya, mungkin ada pengertian yang lain Pak Paul tentang hidup sederhana. Hidup sederhana tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, dan Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 berkata, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Nah, di sini ya firman Tuhan mengingatkan bahwa kekayaan bukan segalanya, dan bahwa menjadi kaya tidak seindah yang dibayangkan. Ya, makanya firman Tuhan tadi berkata, ya apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, menjadi kaya tidak seindah yang dibayangkan. Namun demikian, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa orang yang bekerja enak tidurnya. Berarti Tuhan memang mau kita bekerja. Jadi tidak berarti hidup sederhana, udahlah kita nggak usah bekerja atau kerja asal-asalan. Kan yang penting kan hidup sederhana lah, nggak usah lagi punya uang atau apa. Oh tidak, kita perlu bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka firman Tuhan berkata, orang yang bekerja enak tidurnya. Ya, jadi singkat kata, hidup sederhana bukan berarti hidup malas-malasan, tanpa motivasi. Hidup sederhana tetap adalah hidup untuk memberi yang terbaik dari diri kita. Ya, melalui bekerja ini sebenarnya kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan dan apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu gitu Pak Bos. Bukankah ya sering kita berkata, ya ini uang keringat sendiri ya. Betapa memang manisnya ya bisa menikmati uang keringat sendiri. Saya masih ingat pertama kali saya bekerja Pak Gunawan, masih bekerja secara purna waktu. Akhirnya tuh saya beli televisi satu, saya taruh di kamar saya beli seperti penyangga badan untuk duduk supaya bisa membaca. Wah, rasanya senang luar biasa sekali ya bisa membeli sesuatu dari keringat sendiri. Nah, Tuhan memang mengizinkan dan membolehkan kita ya untuk menikmati jerih payah kita. Selama kita mengingat ini adalah pemberian Tuhan dan mensyukurinya ya, bahwa dialah yang telah mengaruniakan berkat-berkat ini kepada kita. Ya, kesulitan utama orang hidup sederhana ini memang contohnya sangat sedikit sekali Pak Mor. Gitu loh. Bahkan di antara rohaniwan sekalipun, itu orang tidak melihat ada suatu kesederhanaan hidup, bahkan kemewahan yang berlebihan. Dan ini membuat orang, loh, itu saja seperti ini, kenapa saya harus sederhana gitu loh. Betul, yang ini patut disayangkan Pak Gunawan. Jadi memang inilah kenyataannya di dalam kehidupan kita sekarang. Ya, begitu banyak orang termasuk rohaniwan yang tidak lagi memiliki konsep ya yang tadi saya sebut ya, perspektif kekekalan ini. Sehingga ya akhirnya lebih terpusat pada diri sendiri dan bagaimana bisa menyenangkan hati sendiri. Nah, kita selalu, tadi ya saya sudah singgung, harus menopang segalanya dari kacamata kepentingan Tuhan. Selalu sebelum kita keluarkan uang, maksud saya dalam jumlah yang besar, kita tanyakan apakah uang ini dapat digunakan untuk kepentingan Tuhan yang lebih luas. Jadi selalu pikirkan itu. Nah, sudah tentu kadang-kadang ya kita akan tetap membeli sesuatu yang kita sukai, ya tidak salah. Makanya tadi saya imbangkan dengan kita ini boleh menikmati hidup. Dan kadang-kadang untuk menikmati hidup ya kita membeli sesuatu yang kita sukai. Itu tidak salah. Tapi selalulah hidup dalam keseimbangan antara dua hal ini ya. Yaitu menikmati hidup silakan, tapi juga memikirkan kepentingan Tuhan. Apakah uang ini dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, menjaga keseimbangan ini yang memang membuat orang kesulitan gitu Pak Paul ya.
Di satu sisi dia mau memberikan itu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bernilai kekekalan, tetapi di sisi lain dia juga menginginkan benda-benda itu gitu loh Pak Paul. Ini bagaimana Pak Paul? Nah saya kira kita mesti misalnya ya memberikan seperti ya oke lah izin kali ini oke lah saya suka sekali dan sudah lama saya menginginkannya, ya udah beli gitu misalnya sesuatu. Setelah itu ya udah jangan kita coba atau beli-beli lagi yang lainnya, tahanlah diri, gunakanlah kelebihan penghasilan kita itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan ya usahakanlah untuk hidup pokoknya secukupnya, jangan sampai bermewah-mewah, karena sungguh-sungguh tidak ada yang sebetulnya tuh berguna ya dari kemewahan-kemewahan itu, nggak ada kok ya. Jadi kalau memang sudah cukup ya sudah stop di situ saja. Nah, orang bisa merasa bersalah Pak Paul menggunakan uangnya ya, ketika dia juga diperhadapkan harus memberikan pada suatu pelayanan gitu. Padahal dia sendiri misalnya kepingin rekreasi yang membutuhkan jumlah cukup besar gitu. Tapi juga ada suara hati yang mengatakan bahwa kamu harus membantu pelayanan ini. Nah ini kalau dia melakukan terus tentang membeli barang atau berrekreasi, dia ada perasaan yang keliru di dalam hidupnya. Nah sudah tentu dalam kasus seperti itu saya akan berkata, kalau memang ini ya sesuatu yang dapat dinikmati bersama keluarga bersama dan ini tidak dilakukan sering-sering, silahkan nikmati, syukuri pemberian Tuhan untukmu. Nah tapi asal jangan sampai lupakan pekerjaan Tuhan, nikmati hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, namun jangan lupakan juga pekerjaan Tuhan. Tetaplah beri ya, sehingga apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita dapat kita juga bagikan kepada yang lainnya. Berarti sebenarnya yang bisa menilai kehidupan kita itu sederhana atau tidak itu diri kita sendiri, dan orang lain sulit untuk menentukan hal itu Pak Paul. Betul sekali. Ya sudah tentu memang kesederhanaan itu tuh agak relatif ya Pak Gunawan, memang tidak sama ya. Tapi kita yang tahu lah, kita yang tahu. Jadi biasakan dirilah, jangan sampai selalu menuruti mata kita mau beli apa kita langsung beli. Itu. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hidup sederhana. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.